Selamat siang, nama saya Gede Ariana. Di pertemuan kali ini saya bakal membahas tentang hasil project work saya, yaitu jaringan network tentang static routing. Oke, di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya. Oke, tentang jaringan static routing. Pertama, saya di sini bakal menjelaskan penjelasan static routing, kekurangan dan kelebihan dari jaringan static routing, dan cara membuat static routing, simulasi dengan Cisco ya. Oke, penjelasan jaringan static router. Routing static adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ditunjukkan secara manual. Routing static pengaturan routing paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Jadi routing static itu adalah jaringan routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan tersebut, dan termasuk salah satu router yang paling sederhana. Teknik router pengaturan routing yang paling sederhana. Oke, berikutnya ada kekurangan dan kelebihan dari static router, yaitu keuntungannya itu meringankan kinerja prosesor router, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dan dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statis lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statis kebal dari usaha hacker atau menspoof dengan tujuan membajak traffic. Kerugiannya dari routing static itu ada administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Jadinya dia itu harus tahu semuanya ya. Misalnya kayak IP-nya ya, ada dari IP tiap-tiap anaknya itu. Hanya dapat digunakan untuk jaringan skala kecil, jadinya tidak bisa luas ya. Skala luas tuh kayak untuk ya di lingkungan masyarakat kayak itu, tidak bisa di lingkungan RT, tidak bisa dia, cuma skala kecil aja. Administrasi cukup rumit dibandingkan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasikan secara manual. Jadinya kalau ini routing static itu harus secara manual, sedangkan dinamis itu secara otomatis. Terus itu keuntungannya itu meringankan kinerja prosesor router, jadinya lebih ringan ya untuk routernya, tidak ada bandwidth yang digunakan. Oke, dan juga routing static itu kebal terhadap usaha hacker untuk menspoof dan dengan tujuan membajak traffic, jadinya tidak bisa dihack atau dibobol ya. Berikutnya kita bakal membuat jaringan status router dengan Cisco Packet Tracer ya. Oke, yang pertama kali kita lakukan itu adalah yang pertama kali kita lakukan tuh di sini, tinggal kalian new aja, tapi karena saya sudah punya. Habis itu pada pembuatan jaringan static router, memulai pengerjaannya kalian perlu beberapa perangkat jaringan ya. Ada 3 buah router, 3 buah switch, dan 3 buah PC generik. Nah, ini untuk routernya ini router generiknya ini kalian tinggal taruh di sini. Bukannya ini, sorry. Yes, ya ini yang pertama ini. Ya ini. Terus itu untuk switch kalian tinggal pakai yang ini aja, switch yang ini, yang tadi itu ya, yang di sini yang pertama, generik yang pertama ini. Dan untuk komputer dan tinggal milih ini generik.
routernya. Oke. Kemudian kemudian kalian susun perangkatnya seperti ini. Susun dia router, switch, kemudian komputer bersama semuanya kayak gini. Selanjutnya hubungkan perangkat di atas dengan ketentuan sebagai berikut. Hubungkan PC dengan switch menggunakan kabel string. Jadinya ini namanya kabel string ya. Nah, ini yang hitam ini kabel string, jadinya dia itu menghubungkan PC dengan router, switch dengan PC dan switch dengan router. Nah, berikutnya hubungkan switch dengan router menggunakan kabel string. Tadi saya sudah jelaskan. Hubungkan router 0 dengan router 1 menggunakan kabel serial. Ini namanya kabel serial. Ini serial DTE. Ini untuk menghubungkan router dengan router ya. Kemudian berikutnya ini gini rupa tampilannya. Kalau kalian udah hubungkan tuh, tinggal kalian taruh IP-nya di sini. Nah, kemudian memberikan alamat IP dan gateway. Memberikan alamat IP pada router. Ini router 0. Mana dia? Nih, router. Router di sini. Kalian tinggal mau isi IP, tinggal kalian di sini config, habis pilih. Karena dia ini kan ini kan connectnya dia fast Ethernet 0/0/0. Jadinya kalian tinggal isiin nih ya, IP addressnya, submaxnya, IP addressnya 192.68.14.1. Nah, ini sudah saya taruh di sini. FA 0/0/0. Habis itu juga submaxnya. Terus untuk serialnya juga diisi. Nah, di sini SE-nya kalian isi terus itu sama sih ya, untuk router yang lainnya juga kayak gitu. Saya mengisikan di sini juga serial. Ini serial 1. Kenapa juga serial 3-nya? Karena ini ada 2 ya. Ini serial 2-nya, terus ini serial 3-nya. Terus itu untuk fase-nya itu di sini. Nah, ini kan ini ada fase-nya. Terus ini juga sama ini juga sama fase-nya. Terus serialnya. Ini serial 3 dipakai. Nah, ya udah serial 3. Oke. Karena yang dari sini serial 3, di sini juga harus serial 3. Ini serial 2, ini juga serial 2. Sama gitu. Kalau switch tidak dibuatkan, tidak bisa dimasukin IP-nya, karena switch itu bersifat sebagai konektor saja. Dia tidak perlu dimasukin lah. Jadi yang tidak perlu dimasukkan IP-nya itu, IP address-nya. Nah, untuk PC kita tinggal, kalau PC perlu kita masukkan IP address-nya. Kalian klik PC-nya dulu, terus itu di desktop IP configuration. Jadi kalian isiin IP-nya apa, terus submax-nya, terus default gateway-nya. Jadinya kayak gitu, default gateway. Sama juga ya untuk PC-PC yang lain, sama desktop IP, tinggal kalian masukin IP address, submax-nya, sama default gateway-nya. Juga sama ini.
IP address max tambah default gateway. Oke, berikutnya oke, sudah. Oh ya, berikutnya itu kalian membuat koneksi statik. Nah, gimana caranya? Di sini cara membuat koneksi statiknya yaitu tinggal di router, kalian klik router, kita klik router 2 kali. Habis itu di statiknya itu tinggal kalian isi dah ini networknya apa namanya, IP-nya apa, max-nya 255, next hop-nya, jadinya mau hubungin kemana. Nah, ini ini apa namanya, static anaknya ya, ini static networknya yang buat static routernya itu, network addressnya udah tinggal kalian isiin aja. Terus ini juga sama, ini ini kan apa nih, 192.140, jadinya yang ini jadinya dia itu pertama mana dia ini, jadinya dia itu ngehubungin, jadinya dia itu ini loh, ini 191. Habis itu untuk 104 nya ini tinggal kalian isiin aja. Jadinya untuk kalian mau connect itu kalian perlu isiinnya ini untuk yang tadi itu ini saya buka static, kalian tinggal isi networknya apa, networknya apa misalnya ini, habis itu maxnya 255, habis itu next hop-nya apa, ini next hop-nya, baru kalian add gitu. Untuk misalnya kalian mau hapus, tinggal kalian hapus saja. Misalnya ini saya isiin ya, 92.168.15.0, maksnya 255.255.255.0 terus bener lah max. Oh ya benar, static. Habis itu next hop-nya kita ambil yang itu 192.181 titik apa itu 18.1. Oke, tinggal kalian add aja. Maksudnya saya sudah add di sini ya, sudah saya tambahin di sini. Nah, ini dia nih, sudah saya tambahin, jadi tidak perlu saya add, tinggal kalian add aja. Oke, yang berikutnya itu ada tes koneksi. Jadinya kalau kalian sudah melakukan tadi static routernya nih, udah kalian isiin. Maaf tadi ada suara itu saya. Terus kalau kalian udah isiin, kalian tinggal tes apakah dia itu sudah terhubung atau belum. Caranya itu tinggal kalian klik PC-nya, kemudian kalian run command PC, kalian run command, terus kalian ping ya, misalnya saya mau ngeping ini PC satunya 192.168.115.2. Oke, ping, kalian tinggal tunggu ini ikutin. Nah, ini biasanya kalau request timeout ini biasanya ada sedikit kendala atau gagal. Ini kan 25% loss nih. Enggak tahu, ini biasanya kayak masih loading gitu ya, masih loading untuk ininya, sering terjadi sih. Kita coba lagi sekali, pasti bakal bisa ya. 168 ada kayak loading data atau sejenisnya lah. 15.2 bukan 15 ya, 14.2. Iya 15, sorry 14.2. Oke, enter. Nah, ini baru dia berhasil, bukan? Nah, ini baru dia loss.
0%. Jadinya ini kalau dia sudah ini lossnya sudah 0%, jadinya itu anak sukses ya, terkoneksi antara PC 0 dengan PC 1. Oke, coba untuk PC 2 nya. Kita ping PC 2 192.168.16.2. Oke, ping equipment of data. Ini tunggu. Nah, ini sama juga ya tadi. Saya juga kurang ngerti ya. Coba kita tes lagi ya. Ping 192.168.16.2. Nah, kan bisa aja lagi. Dia itu kayak perlu loading kayak gitu tuh. Oke, ini sudah PC 0 nya ini sudah terhubung semua ya ke PC 1, PC 2 nya. Terus kita coba ya PC lainnya juga. Kita coba di PC 1 run kita ping PC 0 nya 192.168.14.2. Nah, ini langsung bisa aja ini. Nah, oke, langsung 100% 0% loss. Langsung kita ping coba lagi PC 2. Kita ping 192.168.16.2. Oke, ini kita replatform. Kita tunggu. Nah, sudah, ini berhasil ya, ini berhasil juga. Terus untuk yang terakhir yaitu PC 2, kita run besok ping lagi 192.168. yang paling jauh aja tuh, misalnya langsung ke PC 0 ya, 14.2. Oke, langsung berhasil ya, langsung berhasil. Terus tuh ping yang terus kita coba tes koneksi ke PC 1 ya, ping 192 ya, dulu suasin 192.168.114 bukan 114, 115.2. Oke, berhasil. Ini juga 0% loss, ini juga 0% ya, berarti udah berhasil semuanya terkoneksi. Udah berhasil semuanya terkoneksi. Jadinya itu penjelasan saya tentang static routing, terus cara membuat simulasi pembuatan static routing menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadinya kesimpulannya itu static routing ini adalah router yang kegiatan routing yang dilakukan oleh admin dan pengelola jaringan, dan juga static routing itu bersifat manual, tidak seperti routing dinamis ya, yang bersifat otomatis. Sekian dari penjelasan hasil project work saya tentang networking router statik. Apabila saya ada kesalahan atau salah kata, tolong dimaafkan. Selamat siang.